Asisten STY ungkap tantangan saat poles para striker timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand perlihatkan kelasnya jelang Piala AFF 2024. Pengakuan tak biasa Sintayong usai pasukan Garuda permalukan Bali United di laga uji coba. Proses naturalisasi dikebut. Reaksi oleh Romeni jadi sorotan jelang gabung timnas Indonesia. Anggap Piala AFF turnamen kelompok umur. Reaksi pelatih Oxford United tak terduga. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih striker timnas Indonesia yakni Yom Ki-hun secara belak-belakan mengaku sempat kesulitan dalam proses memoles para penyerang timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Yom Ki-hun merupakan asisten pelatih yang dibawa Sintayong ke timnas Indonesia sebagai pelatih khusus striker. Kedatangan legenda sepak bola Korea ini tentu sangat berdampak bagi skuad Garuda yang memiliki masalah besar terkait lini depan yang kerap kesusahan mencetak gol. Terbukti, kedatangan mantan anak asuh Sintayong di timnas Korea Selatan itu membuat para striker Garuda perlahan-lahan menunjukkan taringnya. Kendati begitu, ternyata Yom Ki-hun mengakui bahwa memiliki sejumlah kesulitan saat pertama kali melatih para striker timnas Indonesia. Yom Ki-hun mengaku kesulitan untuk mengorganisir demi menjalin kerjasama antara pemain keturunan dan lokal. Di Indonesia, kami memiliki pemain lokal dan juga banyak pemain keturunan, jadi pada awalnya sulit untuk mengorganisir. Sama halnya dengan sekarang, tetapi sebuah organisasi tidak dapat dibangun dalam waktu yang singkat. Jadi saya pikir kami harus melewati titik ini sedikit. Seperti yang kamu tahu, pelatih kami juga memiliki banyak kekhawatiran tentang hal itu, ungkap Yom Ki-hun. Dia mengakui sempat memiliki kekhawatiran saat awal menjalin sesi latihan bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut jika lambat laun dirinya bisa menjalin chemistry dengan para striker timnas Indonesia. Yom Ki-hun juga melakukan sejumlah pelatihan khusus untuk para striker, seperti sentuhan pertama hingga penyelesaian saat menendang bola. Gelandang Persib Bandung yakni Beckham Putra merespon tak dipanggilnya dirinya ke skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Seperti yang diketahui, Persib Bandung hanya mengirimkan 2 pemain ke timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2024. 2 pemain Persib yang dipercaya pelatih timnas Indonesia Sintayong adalah Kakang Rudianto dan Robby Darwish. Keduanya sama-sama masih berumur 21 tahun. Ya, sebelumnya Sintayong memanggil 33 pemain ke pemusatan latihan. Dari semua pemain itu, 31 diantaranya berusia di bawah 22 tahun. Hanya ada 2 pemain yang berumur di atas 22 tahun. Keduanya yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Skuad timnas Indonesia di Piala AFF ini juga diproyeksikan untuk SEA Games 2025 di Thailand, yang kemungkinan bakal menerapkan pembatasan usia 22 tahun atau 23 tahun. Mungkin karena alasan itu yang membuat Beckham Putra tidak masuk ke dalam skuad timnas Indonesia proyeksi Piala AFF. Pemain bernomor punggung 7 di Persib Bandung itu saat ini sudah berumur 23 tahun. Meski kecewa, Beckham tetap menegaskan tidak akan putus asa dan akan terus bekerja keras supaya suatu saat nanti bisa masuk skuad timnas Indonesia. Semua pemain Indonesia pasti ingin main di timnas Indonesia, tapi yang terpenting bagi saya sekarang adalah bisa bermain maksimal di setiap laga. Panggilan timnas Indonesia adalah bonus, ujar Beckham Putra. Marcelino Ferdinand yang baru bergabung dengan timnas Indonesia untuk persiapan Piala AFF 2024 kembali menunjukkan kelasnya. Terbaru berhasil mencetak gol untuk timnas Indonesia saat melakoni laga uji coba melawan Bali United Selasa kemarin. Di pertandingan tersebut, skuad Garuda juga berhasil mengamankan kemenangan dengan skor tipis 2-1 dari Bali United. 2 gol timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 tersebut dicetak oleh Arkan Kakak lewat titik putih dan Marcelino Ferdinand. Di masa-masa persiapan atau TC, pelatih Sintayong memang melakukan laga uji coba untuk melihat sejauh mana perkembangan timnya. Marcelino Ferdinand yang baru saja bergabung dan berhasil kembali mencetak gol terbilang sangat luar biasa, sebab pemain Oxford United itu baru bergabung dengan skuad Garuda pada hari Senin atau sehari sebelum laga. Hal ini melanjutkan performa luar biasa pemain berusia 20 tahun itu saat terakhir kali mencetak gol ke gawang Arab Saudi di bulan November lalu. Marcelino Ferdinand diyakini akan menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia saat berlaga di ajang Piala AFF nantinya.
Seperti yang diketahui, timnas Indonesia baru saja menjalani laga uji coba tertutup melawan Bali United. Meski meraih kemenangan, pelatih timnas Indonesia Sintayong tak cukup puas dengan hasil pertandingan skuad Garuda ini. Pasalnya, Kadek Ariel dan kawan-kawan dinilai menjalani pertandingan dengan tempo yang tak sesuai dengan harapannya. Meski mengakui tak puas, tetapi ia bertekad untuk memperbaiki kekurangan tim. Hal ini karena ada beberapa pemain yang belum hadir dalam laga uji coba tersebut. Memang setelah latihan beberapa hari, ini baru pertandingan pertama, tetapi tempo pertandingan memang sedikit kurang dari yang saya pikirkan. Dan dalam beberapa hari juga akan ada pemain datang lagi, jadi pasti akan lebih memperbaiki taktik-taktik untuk yang detail lagi, ujar Sintayong kepada awak media. Ole Romeni akan menjadi amunisi baru untuk timnas Indonesia. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Utre ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Sebagaimana yang diketahui, masalah lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di depan. Ole sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 laga di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol. Hadirnya pemain tersebut cukup krusial karena Sintayong biasa mengandalkan Rafael Struijk di posisi striker. Rafael sendiri merupakan seorang winger, meski perlahan bisa cukup optimal saat mendapatkan tugas baru tersebut. Namun, krisis striker tajam masih jadi masalah di skuad Garuda dan ini harus segera diselesaikan. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ole Romeni masih berjalan. Memiliki waktu yang cukup longgar, Ole diprediksi debut pada bulan Maret di tahun depan, tepatnya saat skuad Garuda bertandang melawan Arab Saudi. Hadirnya pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda ke depannya. Ole, sesuai info yang kami terima, jadi memang sekarang ini sedang proses naturalisasinya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, diharapkan nanti pas bulan Maret, ketika lawan Australia itu sudah bisa bergabung dengan timnas, ungkap Sumarji. Ole Romeni sendiri telah menyatakan keinginan besarnya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dia yakin skuad Garuda dapat bersaing dengan tim-tim kuat di kancah internasional dengan kerja keras dan strategi yang tepat. Dalam tanggapannya kepada Erick Thohir, dia menunjukkan keyakinan untuk berkontribusi pada transformasi besar yang diharapkan para pendukung timnas Indonesia. Keyakinan Ole muncul setelah dirinya menyaksikan langsung pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang beberapa waktu lalu. Meskipun saat itu Indonesia mengalami kekalahan telak dengan skor 4-0, semangat dan keyakinan pemain berusia 24 tahun itu tidak surut. Ole menyampaikan bahwa ia tetap yakin bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Ketika ditanya apakah ia masih ingin bergabung dengan timnas Indonesia setelah menyaksikan Indonesia dihajar Jepang, ia menjawab penuh percaya diri dengan mengatakan, "Saya yakin bisa membawa perubahan untuk timnas Indonesia." Pelatih Oxford United Des Buckingham memberikan respon usai Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Marcelino Ferdinand merupakan satu dari 7 pemain Oxford United yang resmi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Pemanggilan Marcelino Ferdinand ke skuad Garuda sempat membuat supporter Garuda terpecah. Ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Pasalnya, Marcelino Ferdinand sedang berjuang untuk mendapatkan menit bermain bersama Oxford United di Championship. Selain itu, gelandang berusia 20 tahun ini sudah masuk daftar susunan pemain dalam 4 laga terakhir Oxford United. Namun Des Buckingham justru memberikan dukungan kepada ex-pemain Persebaya Surabaya itu meski kalah paham soal Piala AFF. Des Buckingham mengira bahwa turnamen antara negara Asia Tenggara itu merupakan kompetisi kelompok umur. Padahal Piala AFF yang sudah bergulir sejak 1996 atau 28 tahun lalu itu merupakan turnamen tim senior. Marcelino akan mengikuti kompetisi kelompok umur untuk Indonesia, jadi dia akan berada di Asia. Ini kompetisi terlama yang pernah saya dengar. Dia pergi berpergian dan tidak akan bergabung kembali dengan kami sampai saat ini. Kami mengharapkan kehadirannya setelah akhir Desember, ungkap Buckingham sebagaimana dikutip dari laman Oxford United.